Rata-rata perceraian yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, 75% adalah gugat cerai. Para istri kecewa dengan para suaminya yang tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya sehingga mereka melakukan gugat cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Al-Zaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Sejak 3 tahun terakhir, peran saya sebagai inspirator ternyata bertambah menjadi konselor. Mengapa? Karena setelah saya memberikan training personal development, leadership, atau komunikasi, banyak peserta training yang berkonsultasi kepada saya seputar permasalahan keluarga. Dan ternyata penyebab ketidakharmonisan keluarga sangat beragam. Namun, menurut saya, penyebab utamanya adalah peran suami yang tidak optimal. Para suami tidak menjadi lelaki sejati. Pendapat saya ini sejalan dengan data dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa rata-rata perceraian yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, 75% adalah gugat cerai. Para istri kecewa dengan para suaminya yang tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya sehingga mereka melakukan gugat cerai. Padahal saat awal Orde Baru, 90% perceraian karena suami yang menceraikan istri. Sekarang sudah berlaku sebaliknya, istri yang nuntut cerai kepada suami. Untuk itu sebagai sesama lelaki, saya ingin berbagi inspirasi kepada para suami agar rumah tangganya semakin harmonis. Selain itu, saya berharap inspirasi ini juga akan membantu para suami mampu meningkatkan kebanggaan istri dan kepercayaan kepada sang suami. Sehingga sang suami bisa lebih tenang saat menjalankan karir dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Saya termasuk yang yakin bahwa keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam karir. Nah, saya menyusun formula, dan formula racikan saya ini juga terinspirasi dari pakar cinta yang juga punya laboratorium cinta dan sudah melakukan riset tentang cinta lebih dari 30 tahun, yaitu Julie and John Gottman. Selain itu, formula ini juga saya racik berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya juga, ya, dan banyak pengalaman-pengalaman orang yang konsultasi dengan saya. Tentu, pondasi utama yang perlu diingat, pernikahan adalah ibadah. Bahkan ibadah terlama, sholat hanya beberapa menit, puasa seharian, ibadah haji hanya beberapa hari. Sedangkan pernikahan setelah akad nikah, sampai pernikahan berakhir, semuanya bernilai ibadah. Semua sikap dan perilaku yang terjadi di dalamnya bernilai ibadah. Bahkan ada sesuatu yang berdosa bila dilakukan di luar pernikahan, misalnya mohon maaf berhubungan badan, menjadi berpahala besar saat dilakukan setelah menikah. Asik bukan? Nah, selain perlu kuatnya pondasi utama tersebut di atas, para suami juga perlu memperhatikan beberapa hal agar rumah tangganya semakin bahagia dan romantis, yang tentu berdampak kepada pencapaian karir terbaik di tempat kerja. Apa itu? Pertama, pernikahan adalah saling menumbuhkan. Sebagai pribadi, suami perlu selalu memiliki growth mindset, pikiran yang selalu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sikap dan perilakunya juga perlu terus bertumbuh, tidak stuck, apalagi hanya melakukan sesuatu yang berulang tanpa ada perbaikan dan peningkatan. Para suami perlu menyediakan dana, waktu, dan energi untuk mengembangkan dirinya untuk terus belajar. Selain itu, suami juga perlu punya kesadaran dan komitmen untuk menumbuhkan sang istri, mendukung, mensupport, dan memfasilitasi pengembangan diri sang istri. Istri bukan pembantu, istri bukan tukang cuci, istri bukan babysitter, istri adalah permaisuri, konsultan, mentor, coach, partner, dan sahabat dalam membangun rumah tangga. Apabila istri menjalankan peran memasak, mencuci, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu adalah bonus yang diberikan kepada suami. Berterima kasihlah kepada para istri, wahai para suami. Beri kesempatan istri untuk mengembangkan diri, khususnya dari 5 aspek.
ya Holbein Institute nih yang menyarankan, yaitu spiritual, fisik, intelektual, komunitas, dan emosi. Bagi Anda yang istrinya punya sense bisnis, dukung ia agar bisa mengembangkannya. Bila menghasilkan, berikan ia wewenang penuh untuk mengembangkan hartanya demi kebaikan bersama. Jangan meminta harta atau bagian profit dari bisnis istri. Malu Jagalah harga diri sebagai suami. Yang kedua, lelaki adalah pemimpin. Seorang menjadi pemimpin yang sesungguhnya bila memiliki kelebihan. Sebagai suami, milikilah kelebihan setidaknya 3 hal, yaitu ibadah, ilmu, dan nafkah. Dalam urusan ibadah, jadilah teladan bagi istri. Dalam urusan ilmu, teruslah belajar dan mengamalkan ilmunya. Apabila istri mengalami kebingungan, setidaknya ia yakin suaminya bisa membantu menjawab kebingungannya dengan ilmu yang dimilikinya. Bila tidak bisa menjawab kebingungan sang istri, setidaknya suami bisa mempertemukan istri dengan orang yang bisa membantu menyelesaikan kebingungannya. Dipertemukan dengan orang yang expert. Nafkah itu juga tanggung jawab suami. Maka berusahalah untuk mendapatkan penghasilan agar bisa memanjakan istri. Berbahagialah saat sang istri meminta nafkah, uang atau apapun, karena itu adalah salah satu pintu ibadah terbaik bagi suami. Selain mencari cara baru, cara berbeda, atau meningkatkan keahlian yang sudah dipunya sebagai jalan untuk mendatangkan rezeki yang sudah Allah siapkan untuk para suami. Terus berlatih, terus berkreasi. Jangan mentang-mentang istri bekerja atau berbisnis dan sudah punya penghasilan yang besar, Anda sebagai suami bersantai-santai di rumah. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu akan menurunkan wibawa Anda sebagai suami. Yang ketiga, suami adalah pakaian bagi istri. Fungsi pakaian adalah melindungi, menutup, serta memperindah dan memantaskan diri. Sebagai suami, kita perlu menjaga kemuliaan istri. Tidak menceritakan ke orang lain tentang kekurangan atau kesalahan istri. Selain itu, pastikan agar penampilan istri selalu terjaga dari hal-hal yang negatif dan sekaligus pantas dan patut dalam lingkungan pergaulannya. Saat sang istri ada kesulitan, segeralah membantu dan meringankan bebannya. Saat sang istri ada kekurangan dan kelemahan, segeralah dibantu untuk menutupinya. Sebagai pakaian, suami juga bertugas memperindah kehidupan sang istri, sehingga ia kelihatan terhormat di mata anak-anak, di mata saudara dan sahabat, dan tentu juga di mata orang tuanya. Yang keempat, hadir penuh dan sadar utuh. Saat ada momen penting bersama istri, pastikan diri kita hadir penuh dan sadar utuh. Fisik, pikiran, dan perasaan menyatu hadir, sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan yang hendak disampaikan istri secara utuh. Ungkapan istri tidak selalu terucap melalui kata, tetapi juga melalui mimik wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh lainnya. Bahasa nonverbal bisa kita tangkap apabila kita hadir penuh dan sadar utuh saat bersama sang istri. Sebagai suami, lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Saat istri curhat, fokus dengarkan, bukan sibuk menyiapkan nasihat, menilai, menghakimi. Biarkan ia mengeluarkan semua unek-uneknya tanpa disela. Terkadang istri hanya butuh didengar dan itu sudah cukup melegakan dirinya, bahkan sudah bisa menemukan solusi tanpa harus kita nasihati. Apa tidak boleh kita menasihati sang istri? Ya, tentu boleh. Namun harus mencari waktu dan kondisi yang tepat. Itulah formula racikan saya. Dan saya yakin saat para suami mempraktekkan hal tersebut, akan menjadi suami yang benar-benar suami. Lelaki yang benar-benar lelaki. Suami yang menjadi lelaki sejati. Cobalah. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, baik di tempat kerja maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Sukses mulia untuk kita semua.